Marilah kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat membuka pengajian kita, yaitu kita akan membahas kitab Kifayatul Atqiya. Saya lupa batasannya, tadi nyari-nyari belum sempat ketemu. Maksudnya nyari di YouTube sampai mana, belum sempat ketemu batasnya. Jadi kita tidak baca dulu, jadi kita tetap mengaji tentang kitab Kifayatul Atqiya. Kifayatul Atqiya itu artinya kecukupan orang-orang yang takwa. Jadi kecukupan orang-orang yang takwa, maksudnya kalau ini dilaksanakan, ini adalah standar minimal bagi orang-orang yang takwa. Kalau kurang dari ini, takwanya kurang. Kalau kurang dari ini, berarti ada yang melakukan dosa-dosa. Jadi standar minimal untuk mencapai derajat para waliullah. Jadi ternyata kitab ini cukup berat. Jadi waliullah itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dibimbing oleh ulama yang sudah mencapai derajat takwa. Gimana caranya? Lalu dinasihatilah kita lewat kitab ini, yaitu dengan nasihat yang ada 9 pesan atau 9 wasiat yang dipesankan kepada kita semua untuk memperoleh takwa. Pertama, kita harus bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah berarti kita harus menjauhi perbuatan dosa, menyesali perbuatan dosa, tidak akan mengulanginya lagi, lalu mengisi dengan ketaatan pada Allah. Jadi dosa itu sesuatu yang harus dibenci. Karena kalau taubat lalu masih cinta dosa, maka taubatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita niat membersihkan diri dengan apa? Dengan taubat, yaitu menyesal yang pernah kita perbuat. Yang pernah kita perbuat, kita menyesal, lalu kita mengisi dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita an-nadamu taubatun, kata Nabi. Menyesal itu adalah taubat. Artinya syarat utama taubat itu menyesal. Misalkan ada orang yang sudah taat pada Allah, tapi bangga pada kemaksiatannya yang lalu. Nah, ini belum taubat dia. Berarti suatu saat akan mudah terjebak ke dalam kemaksiatan. Jadi orang yang bertobat adalah orang yang menyesal, dulu kenapa saya seperti ini. Nah, itu namanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibimbing nasihat yang kedua adalah al-qanaah. Qanaah itu menerima, merasa cukup terhadap pemberian Allah kepada kita. Jadi pemberian Allah yang diberikan kepada kita, kita merasa cukup dan merasa senang, merasa puas. Itu namanya qanaah. Lawannya qanaah ya kita merasa kurang, ingin serba, ingin banyak, merasa tidak berkecukupan. Nah, itu sifat yang harus kita jauhi. Dunia itu dikejar
terus-menerus akan berlari seperti kita mengejar bayangan kita. Kita mengejar bayangan nggak sampai-sampai. Nah, itulah dunia. Jadi dunia itu hendaklah dijadikan mazra'atul akhirah, yaitu tempat menanam. Tempat menanam kita akan metiknya di akhirat. Jadi qanaah, merasa cukup terhadap pemberian Allah, itu insya Allah akan menentramkan hati kita. Jadi taubat, qanaah ini sudah kita bahas semuanya. Ini pengulasan saja. Jadi nanti kita akan tahu sampai mana batasan kita. Selanjutnya berikutnya punya sifat zuhud. Nah, zuhud ini lebih berat lagi, yaitu mengambil sedikit dari dunia sebatas keperluannya buat akhirat. Jadi zuhud itu yang diambil dari dunia itu sedikit. Kalau dia tidak perlu buat akhirat maka tidak diambil, meskipun halal. Jadi apalagi yang haram, lebih jauh lagi dari yang haram. Karena orang yang punya makom zuhud, yaitu mengambil sedikit dari dunia, yang halal saja kalau tidak bermanfaat buat akhirat dia nggak ambil. Apalagi yang haram, lebih jauh orang tersebut dari yang haram. Jadi hendaklah kita punya sifat zuhud, yaitu mengambil sedikit dari dunia sebatas keperluan kita buat akhirat. Nggak ada perlunya buat akhirat, nggak kita ambil. Meskipun itu halal, apalagi yang haram, itu kita hendaklah memiliki sifat zuhud. Selanjutnya berikutnya adalah ta'limul ilmi, mempelajari ilmu. Mempelajari ilmu maksudnya mempelajari ilmu agama. Jadi ilmu agama, tentu ilmu umum juga kita pelajari, tetapi yang lebih penting ditekankan di sini adalah ilmu agama. Ilmu agama yang wajib kita ketahui ada tiga. Ada tiga. Ilmu tauhid, mengesahkan Allah, agar kita tahu Allah itu, mengenal Allah itu lewatnya ilmu tauhid. Mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal sifat mustahil Allah, itu semua hendaklah kita ketahui. Jadi yang berkaitan dengan ilmu tauhid kita kuasai, kita mengetahui, sehingga kita tidak terjebak kepada kesalahan-kesalahan yang menyebabkan musyrik. Kesalahan yang menyebabkan musyrik itu misalkan kita beribadah, membayangkan Allah, lalu kita bayangkan Allah itu seperti ini, maka itu sudah jatuh ke musyrik secara tidak sengaja dan ibadahnya tertolak. Kenapa dia tertolak? Karena menyembah yang bukan Allah, tapi diperkirakan Allah. Padahal Allah itu mukhalafatu lil hawadis, berbeda dari makhluknya. Nah, itu diantaranya kita harus mengenal Allah. Kita harus mengenal Allah. Di antaranya mengenal juga Asmaul Husna kita kenal. Jadi setelah sifat-sifat Allah, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz, kemudian sifat wajib Rasul, sifat mustahil Rasul, semua kemudian ditambah dengan Asmaul Husna kita mengenal. Untuk apa? Buat menenangkan hati kita. Kita bayangkan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Kalau kita tahu artinya, itu hati kita tentram. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang, ya Allah yang merajai seluruh alam, ya Malik, ya Kudus, ya Allah yang Maha Suci, dan seterusnya. Itu membuat hati kita tenang. Jadi dengan kita merenungkan Asmaul Husna, yaitu kita juga mengenal Allah lewat Asmaul Husna. Jadi kita mempelajari ilmu. Pertama tauhid, yang kedua fikih. Nah, yang kedua fikih. Fikih wajib kita ketahui. Kita bisa sholat, tidak harus mengkaji Quran, tidak harus mengkaji hadis, tapi belajar dari fikih lebih aman. Kenapa lebih aman? Karena fikih itu sudah digali oleh orang-orang yang ahli, mengkaji Quran, mengkaji hadis oleh ulama, lalu sudah jadi dikasih ke kita. Inilah yang diamalin, tinggal amalin, insya Allah selamat. Tapi kalau kita mengkajinya sendiri langsung dari hadis, bisa jadi keliru. Langsung dari Quran, bisa jadi keliru. Maka lebih aman adalah kita ikut mazhab, yaitu yang kita anut adalah mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i. Mau mazhab lain boleh. Jadi itu lebih aman daripada kita
mengkaji sendiri dari Al-Quran dan hadis, sementara kemampuannya terbatas menyebabkan kita bisa keliru jalan. Maka kita pelajari ilmu fikih, tata cara sholat, apa-apa yang wajib buat kita harus tahu. Kita wajib sholat, berarti hal yang berkaitan dengan sholat kita tahu. Sholat harus bersuci, yang berkaitan dengan bersuci harus tahu. Air apa saja yang bisa untuk bersuci dan yang tidak bisa harus tahu. Kemudian begitu juga puasa, begitu juga zakat, begitu juga jual beli dan seterusnya. Itu termasuk fikih semua, termasuk jual beli itu fikih. Kita pelajari seluruhnya. Kemudian tauhid, fikih, dan tasawuf. Tasawuf itu untuk membersihkan hati kita perlu ilmunya, yaitu ilmu tasawuf. Ini kitab tasawuf. Kita dibimbing oleh ulama, lalu kita amalkan semampu kita. Kita dibimbing, itulah ilmu tasawuf. Ilmu untuk membersihkan hati itu namanya ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf juga berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita yakin tauhid, fikih, dan tasawuf itu berlandaskan Sunnah, berlandaskan Al-Quran, tidak berlandaskan selain Quran dan Sunnah. Jadi kita harus yakin ilmu tauhid, fikih, tasawuf itu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Kita mengkaji sendiri, keilmuan terbatas, dikhawatirkan keliru. Maka kita mempelajari yang sudah dikaji oleh para ulama itu lebih selamat daripada kita mengkaji sendiri tapi keilmuannya terbatas. Tapi kalau kita keilmuannya cukup, mengkaji sendiri tentu lebih bagus. Selanjutnya, nasihat atau wasiat. Di sini nyebutnya wasiat. Ya, wasiat itu berarti nasihat yang penting. Al-muhafazatu ala sunani, memelihara sunnah-sunnah Rasul. Jadi sunnah-sunnah Rasul kita amalkan. Yang kita tahu ini sunnah, amalkan. Kita lagi minum, minum sunnahnya duduk, kita sambil duduk, kita mengamalkan sunnah. Ketika kita beraktivitas, sunnahnya baca bismillahirrahmanirrahim, kita baca bismillah setiap aktivitas. Keluar rumah, tahu doanya, baca doanya. Enggak tahu, baca bismillah, dan seterusnya. Yang kita tahu, kita amalkan. Itulah sunnah-sunnah Rasul. Begitu juga sholat-sholat sunnah. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Rasul yang kita tahu, kita amalkan semampu kita. Selanjutnya adalah tawakal. Ya, jadi kita setelah itu bertawakal kepada Allah, menyerahkan usaha kita kepada Allah. Menyerahkan, kita usaha dulu, berdoa, lalu setelah itu serahkan kepada Allah. Udah urusan Allah. Nah, ada orang yang tingkatannya tinggi, dia nggak usaha, tapi yakinnya kuat kepada Allah, lalu dia mendapatkan rezeki. Nah, itu bukan tingkatan kita. Kalau kita terus dari mulai usaha, lalu berdoa, lalu kita punya keyakinan yang kuat, suatu saat kita dianugerahkan, nggak usah usaha, nanti dijamin oleh Allah, yakin itu bisa. Jadi tahap kita adalah usaha semaksimal mungkin, berdoa, lalu serahkan kepada Allah. Itu namanya bertawakal kepada Allah. Gunanya tawakal adalah kalau kita berhasil, kita nggak sombong. Kalau kita gagal, kita tidak putus asa. Ini adalah kehendak Allah. Jadi hati kita tetap tenang. Selanjutnya adalah ikhlas. Mungkin kita sampai ikhlas kemarin, kemungkinan, kalau nggak salah. Saya belum lihat videonya lagi, video sayanya. Ikhlas yaitu beramal hanya mengharapkan keridhaan Allah. Kita beramal, amal apapun mengharapkan keridhaan Allah. Salat kita karena Allah, ngaji kita di sini karena Allah, ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Kemudian kita menolong orang juga karena Allah, meminjamkan uang ke orang karena Allah, membantu orang lain karena Allah, semuanya karena Allah, maka hati kita tenang. Tapi kalau tidak karena Allah, ingin dipuji,
ingin mendapatkan balasan, lalu ketika balasannya itu tidak dapat, pujian itu nggak dapat, kita menggerutu, kita kecewa. Nah itu tandanya nggak ikhlas. Maka kita aktivitas apapun ikhlas, kebaikan yang kita lakukan ikhlas, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tadi udah berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7, ikhlas itu ketujuh. Selanjutnya yang kedelapan adalah uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri, menyendiri. Jadi menyendiri untuk beribadah, tujuannya untuk beribadah kepada Allah agar hati selamat, bergaul kepada manusia sebatas keperluan. Nah itu namanya uzlah. Nah ini makom waliullah itu ada uzlahnya. Uzlah itu biar kalau kita nggak dengerin omongan orang. Dengerin omongan orang kebanyakan membuat hati kita kotor. Lalu kita ingin menimpali, lalu kita ingin lalu kita jadi dengki, jadi hasud dan lain sebagainya. Maka uzlah itu penting, menyendiri. Jadi menyendiri itu penting dan itu bagian dari ajaran agama. Selanjutnya yang terakhir adalah hifdzul auqat. Nah, uzlah sama hifdzul auqat belum kita bahas. Ikhlas juga mungkin baru sebagian kita bahas. Jadi pembahasan kita sudah yang ketujuh, yaitu tentang ikhlas. Nanti kita lihat sampai mananya. Jadi ikhlas itu yang ketujuh. Jadi kita ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Uzlah belum kita bahas, yaitu menyendiri, mengasingkan diri dalam rangka dekat kepada Allah, dalam rangka hati terpelihara dari kekotoran. Tapi nanti ada orang yang bilang, wah si fulan sombong karena nggak mau ketemu. Sebetulnya bukan karena nggak mau ketemu, kita itu takut kita itu terjebak ke dalam dosa. Tapi kita tetap bergaul seperti biasa, tetapi tidak selalu kepo, ingin tahu urusan orang. Lalu kita dengerin cerita nggak karuan, nah itu kita hindari. Nah itu uzlah tingkatan yang rendah, yaitu udah nggak bermanfaat, tinggal. Nah uzlah yang tinggi itu benar-benar menyendiri. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya kita udah nggak bermanfaat, tinggal. Lalu kita menyendiri lebih baik. Menyendiri itu bisa baca kitab, bisa baca buku, bisa dengerin ceramah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah hifdzul auqat, menjaga waktu, memelihara waktu hanya untuk yang bermanfaat. Nah ini kadang-kadang kita melupakan. Kita kan kadang-kadang ada nasi jatuh lalu kita buang, mubazir. Ada makanan nggak dimakan, kita anggap mubazir. Itu benar dan itu bagus. Ada yang lebih tidak kita sadari, yaitu waktu terbuang tidak mubazir. Padahal mubazir juga, ada waktu berlalu kita melakukan kesia-siaan, itu mubazir juga. Nah kita jangan sampai memubazirkan waktu, yaitu kita jaga waktu untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk ketaatan pada Allah. Apalagi kita ini zaman akhir, kita ini hidup di zaman akhir, nggak terasa. Israel sebentar lagi kalah, kebakaran, itu tentara Allah sudah datang, yaitu alam kebakaran. Di samping udah luar biasa. Kalau Palestina merdeka, Masjidil Aqsa dikuasai kaum muslimin, itu tanda akhir zaman, lebih dekat lagi dengan hari kiamat. Fitnah udah sedemikian rupa. Jadi sekarang yang kita nih di fase keberapa nih, Sat? Iya, fase keempat. Iya, lalu fase satu lagi, fase keempat, fase ancur-ancuran. Nanti kita bisa bayangkan ini peperangan, mudah-mudahan kita pengennya nggak ngalamin, tapi bisa aja ngalamin di zaman kita masih hidup. Pengennya kita nggak ngalamin. Kita bayangkan misalkan Israel sama Palestina kroni-kroninya bergabung, lalu yang
yang kontra dengan Israel bergabung, lalu itu perang dunia, itu Indonesia udah masuk ke situ. Nah kalau udah perang dunia semua terkena dampak, perang dunia ketiga semua terkena dampak. Ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Nah itu teknologi pun nanti akan hilang. Ya udah ancur-ancuran begitu, teknologi hilang, listrik nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Lalu ketika itu terjadi, kembali ke zaman kuno lagi, ya, jadi berkuda lagi. Iya, gambarannya seperti itu. Nggak terasa kita kayaknya zaman kayak gini kayaknya jauh banget, nggak taunya udah dekat dengan kita. Jadi kita menjaga waktu. Di akhir zaman itu urusan kita ada